Rumah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di sanalah seseorang mendapatkan tempat berlindung dari cuaca panas dan dingin atau tempat kembali setiap kali bepergian. Di rumah pula, segenap anggota keluarga dapat melakukan berbagai aktivitas. Tidaklah cukup hanya sekedar membangun fisik rumah secara mewah dan mentereng. Menjadi sia-sia ketika rumah mewah disertai perabotan yang lengkap, namun di dalamnya penuh dengan konflik. Pertengkaran suami istri seolah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan rumah laksana neraka. Namun sebaliknya, rumah kecil dan sederhana, tapi justru tercipta suasana yang harmonis di dalamnya. Dengan dinaungi nilai-nilai Islam yang bermuara pada ketentraman batin penghuninya. Dalam Islam dikenal konsep Baiti Jannati, yang berarti rumahku adalah surgaku. Ini bermakna, rumah adalah pondasi awal bagi kebahagiaan seorang muslim. Sejatinya seorang muslim mampu menciptakan rumah yang bernuansa surgawi tanpa harus bermewah bentuk dan isinya. Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimanakah menghadirkan suasana surga di dalam rumah kita? Adakah peran penting yang harus dilakukan oleh setiap masing-masing anggota keluarga atau penghuni rumah? Mari kita simak penjelasannya yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku siang ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita dapat bertemu kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Kartika Residence, Jalan Raya Kartika Residence, Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Betapa bahagianya jika kita dapat merasakan surga di dalam rumah. Nah, hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu menghadirkan surga di dalam rumah. Saya Sabrina Raisa, tentunya hari ini tidak sendiri bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah berada di dalam bersama dengan para narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan dalam Damai Indonesiaku yang akan mengangkat tema yang insya Allah akan menjadi ilmu dan sekaligus nasihat bagi kita. Yaitu berkaitan dengan Baiti Jannati, menghadirkan surga di dalam rumah. Telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah akan berbagi ilmu bagi kita. Ustadz Syahdan, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustazah Muawana. Yang tentunya kami hadir tentunya masih bersama Wadimor Tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun dulu nggak Bu? Spesial buat Ibu, tapi dari Bapak. Pantunnya pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang jawab salam penuh semangat. Semoga bisa menikah lagi. Tenang Bu, bapak-bapak jangan heboh dulu, ada balasannya dari ibu-ibu. Nih kata ibu-ibu nih, pergi ke Rawang sampai Bekasi. Mampir sebentar membeli roti. Kalau Akang berani menikah lagi, artinya Akang mencari mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita, teladan kita, Al-Mukarram Kiai Haji Juzun Junaidi. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Host kita yang ganteng, Ustadz Agung Izzul Haq, dan juga yang di luar Ustazah Syasha Sabrina Raisha, dan juga tidak lupa pula Ustazah kita Al-Mukarramah Ustazah Muawanah. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qori kita Ustadz Deden, Ibu Bapak Jamaah Masjid Kartika Residen Karawang Timur, dan para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One di mana saja Anda berada. Bu, Ibu, pernah enggak di rumah terasa sempit dan gersang? Mau tidur gelisah, bangun maunya marah-marah. Pernah enggak, Bu? Sepanjang berkeluarga, rumah tangga, satu hari pernah enggak hati serasa sumpek, hati pegel, maunya nangis, pengennya teriak? Pernah enggak, Bu? Sering. Kalau bapak-bapak nih Pak, jawab yang jujur ya Pak ya. Bapak-bapak pernah enggak satu hari habis aktivitas di luar, malas banget balik ke rumah? Pernah enggak Pak? Yang pojokan sering Pak Ustadz. Gimana enggak pegel, malas balik ke rumah Pak Ustadz. Bini dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Enak saya Pak Ustadz. Udah bini satu monyong aja Ustadz. Masya Allah, Bapak Ibu, itulah yang namanya rumah tangga. Ada enaknya, enggak ada enaknya. Kalau maunya enak terus, itu namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan. Para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One, ibu bapak sekalian yang berbahagia, apa sih masalahnya rumah tangga? Sumpah banyak masalah. Kadang satu pasangan dengan yang lainnya suka gak akur, saling gempur, anak susah diatur. Bahkan rumah kayak kapal tempur. Boleh jadi Bapak Ibu itu akibat fungsi rumah tidak berjalan dengan baik. Banyak fungsi-fungsi dari rumah yang kita tinggali semata-mata hanya kita jadikan tempat tinggal doang. Cuma hanya sekedar bernaung dari panas dan hujan. Bahkan ada yang rumahnya hanya untuk sekedar 5M. Mandi, makan, minum, molor, modal. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya dalam Islam rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal belaka. Tapi rumah harusnya dijadikan sebagai sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber energi, bahkan sumber untuk meraih ridho Allah dan mendulang banyak pahala dari Allah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu kita harus tahu apa sih fungsi daripada rumah-rumah yang kita tinggali. Supaya rumah nyaman, indah, enak, dan bersuasana surgawi. Amin ya robbal. Yang pertama, fungsi rumah itu sebagai al-musolla. Jadikan rumah kita sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau di rumah biasakan sholat-sholat sunnah.
Ibu kalau di rumah rutinin tilawah, biasakan juga berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Supaya apa? Rumah menjadi teduh, adem dan nyaman. Alhamdulillah. Makanya kata Rasul, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena syaitan akan lari dari rumah yang di dalam rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat lain, sesungguhnya rumah yang Al-Quran dibacakan di dalamnya menjadikan penghuninya menjadi lapang dan luas. Malaikat akan datang, setan akan menjauh, bahkan orang itu akan mendapat banyak kebaikan. Tapi kalau rumah Bapak Ibu tidak dibacakan Al-Quran, maka hati menjadi sempit. Malaikat akan terhalang, setan akan hadir, dan sedikit kebaikan di dalam rumah itu. Subhanallah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, jadikan rumah kita bernilai surgawi dengan cara apa? Banyak ibadah. Kalau rumah pondasinya iman, tiangnya sholat, dindingnya adalah tilawah, atapnya sedekah, cahayanya zikrullah, insya Allah aman. Ini enggak, bapak-bapak istrinya lagi rajin ibadah, diajak maksiat. Bu, kenapa? Nonton film Blue ya bu. Udah habis pak, dipakai buat nyuci. Itu mah blau. Video blue bu, video hui. Pak nggak boleh pak, nggak apa-apa kalau cuma sekali mah buat meningkatkan gairah. Akhirnya awalnya sekali, besoknya sering, suaminya pergi jadi ketagihan, datang WA dari mantan, janjian, ketemuan, akhirnya ketahuan, akhirnya rumah tangga jadi bubaran. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai al-maskanah. Apa itu? Rumah dijadikan sebagai pelipur lara, sebagai penarik kerinduan, penghilang kepenatan, dan penaung daripada kedamaian dan ketentraman. Makanya Bu, al-maskanah seakar kata dengan sakinah, artinya apa? Betah di rumah. Kalau ibu suaminya jarang pulang, habis pulang dari kantor maunya nongkrong di kafe, di pos ronda, di mall, itu artinya nggak ada sakinah. Maka tanamkan sakinah supaya betah semua, termasuk anak-anak. Kalau bapaknya pergi, bapak kemana sih? Pikol dong bu, pikol. Itu artinya anak bahagia. Tapi kalau kemudian bapak ibu pergi, anak malah bilang, alhamdulillah mama pergi, ayah pergi. Hancur urusan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah pelajaran penting bagi kita. Kalau kita cermati sesungguhnya rumah adalah benda mati. Lantas yang menghadirkan surga atau neraka adalah penghuninya. Lantas bagaimanakah kita menghadirkan surga? Surga seperti apa yang semestinya kita hadirkan di dalam rumah kita, insya Allah. Di segmen berikutnya nanti Ustazah Muawanah akan menjelaskan. Saya juga akan menutup dengan pantun Kiai. Ikan tongkol, ikan teri. Kita kembali sesaat lagi. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni
aku dari segala dosa-dosaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Syahdan tentang hakikat dan fungsi dari rumah di dalam Islam. Kali ini kita masih akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Muawanah tentang bagaimana menghadirkan surga di dalam rumah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati seluruh para guru-guru kami yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Ilmu yang hari ini beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita, khusus untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih kepada host kami Al-Mukarram Pak Ustadz Agung yang alhamdulillah telah memberikan waktu dan kesempatannya, serta kepada para ibu-ibu, jamaah dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ibu bapak ini pada ganteng semua apa kagak? Kata siapa ganteng? Kata bininya, kalau kata saya kagak tahu. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Syukur alhamdulillah kita hadir kembali di Damai Indonesiaku dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita mudah-mudahan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini bawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong tadi ngomongin apa Ibu? Rumah. Guru kita telah menyampaikan makna dari rumah, fungsi dari rumah. Lalu rumah yang kita gunakan itu harus ada fungsinya. Sampai ada salah satu pepatah, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ngobrolin rumah tadi kita sudah pahami apa itu rumah. Bukan hanya sekedar pelindung dari panas, bukan hanya sekedar pelindung dari hujan, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yuk kita di semua ini punya rumah, rumah kita jadikan surga. Surga ini diambil dari kata janana yang artinya tertutup. Apa tertutupnya? Fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang namanya sorga itu enggak terlintas dari mata, enggak kedenger dari kuping, enggak terlintas dari hati. Artinya surga enggak bisa kita pikirin dari akal kita, betul apa enggak? Kalau kita bayangin istana bisa kita bayangin ya Pak. Wah kalau istana pokoknya gede, tingkatnya banyak, rumahnya banyak, kamarnya gede-gede, betul apa enggak? Karena bisa kita bayangin, tapi kalau surga enggak bisa kita bayangkan dengan akal kita, tapi bisa diterima dengan keimanan seorang muslim. Dalam surga banyak banget yang namanya kenikmatan. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Salah satunya Allah sebut wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah gambarin surga ini bisa dapat luasnya, tahu luas? Luas apa Ibu? Luas. Luasnya bisa sampai langit sama bumi buat orang yang bertakwa. Bu, punya kamar luasnya kayak langit sama bumi. Ada yang kamarnya luasnya kayak bumi? Gede amat.
Ngepelnya susah bener itu, kayaknya 2 hari nggak kelar-kelar. Oleh karenanya itu gambaran surga aja kayak begitu. Berarti nikmat apa enggak Ibu? Berarti nikmat apa enggak Bapak? Surga itu nikmat, nikmat, nikmat. Fi jannatin naim. Allah katakan dalam surga itu banyak kenikmat. Tapi kenikmatan surga bisa kita rasakan di dalam rumah kita. Makanya jadikan rumah kita baiti jannati. Bagaimana caranya menghadirkan surga di dalam rumah kita? Bu, Bapak mau punya surga di dunia? Mau rumah kayak surga mau? Satu kuncinya datengin rahmat Allah subhanahu. Kalau udah datang rahmat Allah, insya Allah wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kalau Allah udah kasih rahmat ke suami, suami sayang sama bini. Kalau rahmat Allah udah turun ke seorang istri, istri sayang sama anak-anaknya, betul apa enggak? Maka yang pertama kali harus kita hadirkan adalah rahmat dari Allah subhanahu. Kalau udah dapat rahmat, sakinah dapat. Bu, tadi guru kita udah nyampein. Di rumah itu harus tercipta yang namanya sakinah, tenang. Suami kita pulang kerja langsung pulang ke rumah, kenapa? Buru-buru pengen ketemu sama bini yang paling caem. Tahu caem? Nih kadang laki kita pulangnya jam 5, jam 7 kok belum pulang-pulang. Itu tandanya tidak ada sakinah. Laki kita kagak betah. Asal ngelihat bini kita umurnya kayak 70 tahun. Asal ngelihat bini kita koyok di mana-mana. Asal pengen tidur belah mana pengen dicium pada pahit semua. Yang atas bau balsam. Bu, sakinah gak itu begitu? Tenang gak itu begitu? Oleh karenanya satu rahmat Allah kalau udah turun sakinah insya Allah tercipta. Maka ibu sekalian harus ciptain rasa tenang hati kepada suami. Ini suami baru pulang, jangan cerita apa-apa. Kalau suami baru pulang jangan diminta apa-apa, ini lain. Bini sekarang lain. Suami baru pulang, baru nyampe, kita udah ngomong banyak banget. Bang, ngapa? Lah tadi kita pulang ngaji ngelihat ono ibu anu, gelangnya banyak banget. Kira-kira ini mah kira-kira. Suami puyeng apa kagak? Puyeng apa kagak Pak? Jujur katanya. Sakinah gak Ibu? Kurang. Maka di sini hadirkan rahmat Allah. Insya Allah kalau udah rahmat, litaskunu ilaiha. Sakinah akan datang, mawaddah akan datang, rahmah akan datang. Tapi bagaimana cara kita untuk menarik rahmat Allah? Satu, sayang sama banyak orang. Kedua, tali silaturahmi jangan pernah kita putus. Yang ketiga, tarik rahmat Allah. Ini ada dalam kitab Uqdul Jain. Senyumnya istri kepada suami akan datengin rahmat Allah subhanahu. Jadi jangan pada cembetut baik. Tahu cembetut? Cemberut baik ya Bu. Yang terakhir, apa yang bisa datengin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, al-mar'atu qomat minal laili. Seorang istri dia bangun malam. Kemudian dia sholat malam. Kemudian apalagi? Dia bangunin lakinya. Bu, laki kita lagi tidur, kita pengen sholat malam. Kita bangunin laki kita. Ajak buat apa? Sholat malam. Sudah gimana kalau laki kita bangunin kagak bangun-bangun. Kata Nabi dalam hadisnya, ambil air peperin ke mukanya. Jangan diciprat Ibu. Kita pagi-pagi kagak dibagi duit. Ambil air, usap kepala. Panggil bebek, ayo kita bangun sembayang. Kira-kira laki kita digituin seneng gak Bu? Jadi kunci pertama menghadirkan surga adalah turunin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah turun rahmat Allah terciptalah sakinah, mawaddah,
warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Muawana yang telah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali. Ternyata kuncinya adalah mengundang rahmat Allah. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang tua, suami istri mampu menghadirkan surga di dalam rumah? Bukan untuk kita berdua tetapi untuk anak-anak dan keturunan kita. Insya Allah Kiai Haji Jujun Junaidi akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hatimu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, pujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, pujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, Baiti Jannati. Di segmen ini, Kiai Jujun Junaidi akan lebih menekankan pada aspek manajemen rumah tangga. Bagaimanakah fungsi ibu dan bapak atau seorang suami dan istri untuk menciptakan atau menghadirkan surga di dalam rumah. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qumarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jadi kalau ngomong baiti jannati itu mari kita flashback. Dulu kita ini di surga mestinya, tapi karena Pak Adam melanggar, itu Pak Adam melanggar aturan Allah, jangan kau dekati pohon itu. Nah, kemudian Bu Hawa jadi setan waktu itu, karena Bu Hawanya yang minta buahnya. Sampai sekarang kadang-kadang ibu jadi setan buat suami. Bener, kalau ibu-ibu di sini pinter, ini pinter nyari duit, di mana saja duit disimpan ketahuan. Jadi Ibu Hawa waktu itu meminta, Kang Adam tolong, saya pengen buah itu jangan. Oh Kang Adam gak cinta sama saya gitu kan. Gitu manja ceritanya. Ya laki-laki luluh kalau dimanjain sama perempuan. Terekel we naik. Apa itu terekel naik? Ya naiklah. Diambil satu buah. Allah marah. Maka Allah turunkan ke dunia. Jadi kita sekarang tugasnya membawa lagi rumah tangga yang ada di dunia ini ke surga. Karena kita asalnya dari surga. Jadi kita ini alien. Orang sana kita itu sebenarnya. Ada di sini. Makanya di sini kita harus menjadi orang surga. Ibu harus jadi orang surga. Bagaimana jadi orang surga? Wanita yang pertama kalau dilihat suaminya membahagiakan suaminya. Inna dzarta ilaiha sarratka. Jadi pakai wadak teh untuk suami, pakai bedak itu, pakai parfum itu buat suami. Tapi jangan pengen dipuji.
Ini mah pakai bedak, pakai parfum, nanya. Papa, mama cantik gak? Suaminya kan bingung, bilang cantik ges ini ges peot. Gak dibilang cantik juga gimana gitu kan. Diam aja, bikin nasi goreng pagi-pagi. Pa, makan dulu tuh sudah siap. Aduh, kebesiangan nanti di kantor. Jangan marah, ngomel. Tuh balik selaki aing. Tuh hayang aing isuk di teu hayang aing tahayang aing. Gak boleh begitu, jadi dosa bukan jadi ibadah. Ambil nasinya, alhamdulillah ternyata rezeki saya bukan rezeki si bapak. Rezeki saya makan, jadi ibadah. Begitu ya, wa in amarta atau atka, kalau disuruh taat. Kalau wanita itu, istri itu sedang tidur, sedang apapun harus taat. Jam 2 suami Noel, mah. Ya, harus begitu. Jangan suami teriak, pesawat siap mendarat. Perempuannya malah menjawab, landasan siap menerima. Harus begitu. Bukan pesawat siap mendarat, mohon maaf landasannya sedang berkabut. Nggak boleh. Gitu ya. Yang ketiga, wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Kalau ditinggal suami, istri itu diam. Jaga harta yang paling mahal dari istri itu adalah harga diri, kehormatan diri. Jangan banyak selfie, gitu kan. Ngupload, tidak berjilbab, diupload, dilihat orang lain dosa. Begitu ya. Awas, ini kan baiti janati nih, mau menghadirkan lagi surga. Ini suami. Nah, sekarang ini istri, sekarang suami. Suami ini imahan sing pageh. Pamajikan teh imahan sing pageh, kan bae make bahasa Sunda. Bere dahar sing sebe, bere pakaian nu teu, sarean sing tepi ka heueuh ta eta. Ini loading biarin aja sekali-kali bener gitu. Jadi yang pertama antat imaha idza ta'amta, kasih makan kalau engkau makan. Kalau makan bilang dulu pada istri, mah nanti kalau ayah lapar, ayah makan di jalan ya. Kata istrinya jangan, bisi kata berak truk. Iya di rumah makan di rumah. Tapi ingat istri bawa gitu. Lain mah istri nambah lagi. Gitu. Watak suaha idza kasaita, kasih suami istri itu pakaian. Kalau kamu pakai pakaian, jangan kamu yang gagas sendiri, istrinya kayak gembel. Gitu, atau sebaliknya, maneh gaya pas laki jaga gembel. Yang ketiga, wala tadbil wajah, haram memukul pipi suami, pipi istri, muka istri nggak boleh. Makanya banyak cerita, banyak lagu kalau sebelum menikah, dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu, untuk apapun ku ingat padamu kekasihku. Itu pertama awal nikah. Begitu sudah agak lama, mulai lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Wah bahaya kalau sudah begitu ya. Makanya nggak boleh. Kalau dibelai bagus, kalau dipukul haram. Wala taibah alamnya lanahiyah al aslu fi tahrim. Asal larangan menunjukkan haram. Kemudian wala tuqabbih, nggak boleh suka meledek istri. Nggak boleh. Diledek istri, maneh nu milih, maneh nu ngaledek. Istri saya mah dulu mah cantik, sekarang mah kan kamu yang rusak. Terus wala tahjur illa fil mabit. Jangan kalau ada masalah jangan tinggal di rumah orang lain, di rumah saja. Males istrinya lagi ngambek, pindah ke kamar sebelah. Kamarnya cuma satu, pindah ke tengah rumah. Tengah rumahnya penuh barang, ke WC. Dingin Pak Kiai, datangi malam-malam. Gitu. Tapi istrinya tidak ngasih jalan, di ranjangnya di pinggir, duduk dulu, tidur dulu di bawah. Nanti malam kemudian menggeliat. Hayang, begitu. Hayang tuh mau. Nanti suami istrinya kan kasihan sambil ngomong hanya tuh naik, disuruh naik. Begitu.
Nah, itu dua itu aja dipakai. Sudah nikmat rumah tangga. Kemudian kita ini punya fungsi mendidik anak. Makanya ada jargon, kalau anak tidak baik akhlaknya, tanya ibunya. Kalau anak jelek bajunya, tanya bapaknya. Tanya bapaknya, makanya bapaknya harus giat, ibunya harus jadi al-ummu madrasatul ula. Wanita itu, ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Apa madrasah pertama? Madrasatul aqidah. Ngajarkan babacaan Quran, ngajarkan pengenalan ketauhidan pada anak. Jadi jangan mengajarkan TikTok. Begitu ya. Ngajarinya ketauhidan, ajarin anak tentang kesolehan, ijtima dengan masyarakat, bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Dua-duanya datang, laki-laki jadi figur otoritas, wanita jadi figur afeksitas. Laki-laki tidak boleh terlalu kasar, wanita tidak boleh kasar dua-duanya ke anak, tidak boleh juga lembek dua-duanya ke anak. Kalau kasar nanti anaknya akan kacau, kalau terlalu lembek anaknya juga akan kacau. Harus saling. Terlalu panjang saya menerangkannya. Mas Agung sudah berdiri. Nanti saja, undang saja saya insya Allah. Tapi sayanya sudah gantung mic. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Nanti nomor teleponnya bisa di-share Kiai ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita memang sangat menarik sekali. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Syasha akan melengkapi tema kita tentang Baiti Janati. Silakan Syasha. Ya silakan. Terima kasih Mas Agung dan pemirsa sudah ada satu penanya di sebelah saya. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam, saya dengan Bapak Rizal Pauji. Baik Bapak Rizal, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya. Mohon maaf, izin bertanya para ustadz, para ustazah. Mungkin saya bertanya tentang konsep Islam Baiti Jannati tadi, bagaimana menghadirkan surga di dalam rumah. Dan yang kaum Adam ketahui itu bahwasanya di surga itu lelaki mempunyai istri lebih dari satu Pak Kiai. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana, apakah ada tips atau cara yang diajarkan oleh Islam supaya kita di dunia di rumah tetapi istri lebih satu, tapi kita bisa sakinah mawadah dan warahmah seperti di surga. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Ini bapak-bapaknya kok jadi lebih semangat ya, ibu-ibunya jadi pada diem ya Mas Agung ya. Boleh poligami atau enggak? Begitu. Ya, cuma diperhalus ya Mas Agung ya. Baik pemirsa, kita akan segera mendengarkan jawabannya dari para narasumber kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, Baiti Janati. Dan di segmen ini kita tidak banyak waktu, ada sekitar 12 menitan untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan tadi sangat menarik sekali yang cukup mewakili kaum Adam barangkali, Kiai. Kiai yang bisa menjawabnya sebagai seorang profesional di sini ya. Kalau kita bayangkan Kiai. Apa maksudnya profesional? Profesional dan berhak menjawab pertanyaan Yang ini. paling tua begitu, gitu ya. Profesional. Jadi Kiai, kalau kita istilahkan surga, surga yang ada di langit, itu kan sebenarnya tidak mungkin untuk kita hadirkan di dunia, ya kan? Artinya walaupun Kiai tadi mengatakan bahwa kita ini orang alien, orang dari langit kemudian turun ke bumi. Lantas bagaimanakah kita menghadirkan surga, kenikmatan surga di rumah kita? Dan salah satunya tadi pertanyaan yang cukup nakal. Kalau di surga kan banyak istrinya gitu loh. Ya. Jangan coba-coba banyak istri di rumah di dunia begitu Kiai. Sekarang yang pertama pertanyaannya yang nanya itu iswan istri. Karena kalau baru satu iswan. Kalau 2 istu, kalau 3 istri. Jadi yang baru punya 1 baru iswan bilangnya gitu. Ini bapak-bapak iswan istri. Ya sudah iswan saja. Iswan di dunia is 70 di surga gitu kan. Jadi di dunia 1, di surga nanti 70. Bagaimana menghadirkan di dunia? Misalnya istri 4, itu kan surga juga. Kata siapa? Pertama dalam Quran ayat itu jangan dipotong-potong.
Lihat dulu ayat sebelumnya adalah apabila kamu khawatir terhadap anak-anak yatim. Baru kesananya ayat fasulasa waruba'a. Masna wasulasa waruba. Ini dipotong. Bahkan fa in khiftum alla ta'dilunya saja dihilangkan. Langsung aja fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, fangkihunya aja, fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ada ayatnya. Emang iya ada ayatnya. Tapi lihat ayat sebelumnya, lihat anak yatimnya. Makanya kalau mau memadu jangan ke perawan. Lihat janda yang punya anak 9. Insya Allah dapat pahala. Gitu. Nabi Muhammad SAW punya Siti Khadijah, punya istri 2 enggak waktu ada Siti Khadijah istri pertama? Tidak. Begitu. Kemudian setelah Siti Aisyah istri selanjutnya lebih muda atau lebih tua? Lebih tua dari Siti Aisyah. Sekarang istri muda, lebih tua. Jadi sunnah Nabi, sunnah nafsu. Maaf kalau saya tuh sangat marah gitu kan kalau sunnah Nabi aja dihil. Terus begitu memadu, bagaimana jadi surga? Kerjanya bohong sama istrinya. Mah mau bulu tangkis padahal mau gilir. Bener gak? Saya emang ngomong seadanya, saya bilang tidak ada yang bisa melahirkan. Ada yang ngomong sekarang poligami membawa kebahagiaan, silakan. Tapi tanya di dalam hatinya. Baik. Ada orang viral diantar suaminya mencari istri yang kedua. Ternyata dia nangis juga. Baik, Kiai. Kita ke Ustazah Muawanah. Jadi artinya ketika kita pahami bahwa surga adalah tempat kebahagiaan abadi. Neraka adalah tempat kesengsaraan abadi. Lantas bagaimana mungkin kita menciptakan ketenangan di rumah tangga. Sedangkan manusia dititipkan rasa dengki, kebencian, iri dan sebagainya. Bahkan sekali Siti Aisyah pun pernah cemburu kepada Rasulullah. Lantas surga seperti apa yang dihadirkan di rumah kita ini, Ustazah? Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kebahagiaan di dalam dunia. Yang pertama yaitu almar'atus solihah, istri yang solehah. Itu kalau udah punya pasangan yang soleh dan solehah, bahagia. Pasti akan tercipta kebahagiaan. Yang kedua yaitu tempat tinggal yang enak. Arti tempat tinggal yang enak itu takarannya bukan bangunan yang besar. Banyak orang yang rumahnya besar tapi dalamnya nggak sakinah, betul Pak Kiai? Sholatnya jarang, Qur'annya nggak dibaca. Jadi tidak tercipta yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan tercipta dengan tempat kita yang kita jadikan sebagai ibadah. Tadi Pak Ustadz Syahdan juga mengatakan bitilawatil Qur'an, dengan baca Qur'an, pondasinya dengan zikir dan lain sebagainya. Maka akan tercipta yang namanya kebahagiaan. Kemudian terakhir dengan kendaraan yang enak dipakai. Ya, kendaraannya itu dipakai buat nutut ilmu, buat mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini menjadi patokan bahwa kehidupan kita ini bisa jadi bahagia itu ikutin kata Nabi yang 3 tadi. Dan terakhir ditambah dengan keimanan. Istri kalau beriman, rumah itu insya Allah akan menjadikan baiti jannati. Kenapa? Mengagungkan kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Istri yang beriman dia paham betul yang menghadirkan rezeki adalah Allah. Tugas suami hanyalah menjemput. Ini kadang kita beda. Suami nggak dapat rezeki, kita cembetut. Ada bahasa, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang kuten. Jangan ditendang, kasihan lakinya ditendang. Itu tidak akan tercipta kebahagiaan. Maka baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, Syasha. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya di sebelah saya ada dengan Ibu siapa Ibu?
Saya dengan Irma. Ibu Irma, Ya. silakan pertanyaannya Bu. Ya baik Pak Ustadz dan Ustazah, mungkin yang mau saya tanyakan adalah adakah konsep rumah yang bisa mencerminkan atau bisa menghasilkan baiti jannati, konsepnya menurut zohir atau fisiknya Pak Ustadz. Ya kebetulan juga ini kan kita di perumahan ya, mungkin rumah yang seperti apa gitu, mungkin secara zohir atau fisiknya yang bisa menimbulkan atau bisa mengarah kepada kita bisa membangun baiti jannati di rumah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dijawab oleh Ustadz Syahdan, silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah tangga yang surgawi itu pertama kita harus husnuzon. Apapun posisi rumah kita, bagaimanapun bentuk rumah kita, ya, itu kita harus berprasangka baik. Apalagi kepada Allah. Demikian juga kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, harus tanamkan husnuzon. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita ini selalu suuzon. Sama pasangan suuzon, sama Allah juga suuzon. Ya Allah, kenapa sih berat banget masalah begini banget, sampai susah banget ya Allah, aku nggak kuat ya Allah. Lah, jangan begitu. Allah nggak akan ngasih masalah kecuali atas kesanggupannya. Jadi harus senantiasa husnuzon. Coba lihat bagaimana Nabi Ayub dikasih penyakit luar biasa, cobaan yang luar biasa, anak-anaknya meninggal, rumahnya hancur, hartanya hilang, kena penyakit bertahun-tahun. Tapi laporan kepada Allah apa? Ya Rabbi, anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tersentuh penyakit, bayangin tuh, tersentuh loh. Kalau gitu ya Allah berat banget begini, ya Allah nggak kuat ini. Ya Allah rumah dari dulu begini sempit amat sih, bocor mulu lagi. Ya jangan begitu. Kita husnuzon sama Allah. Insya Allah prasangka kita baik, jadi baik semuanya, enak semuanya. Yang kedua, apapun yang kita alami, insya Allah itu jalan kebaikan buat kita. Jalan kebaikan buat kita. Apapun termasuk pasangan yang jodoh kita ini nih. Ustadz, aduh laki saya mah udah gak ada baik-baiknya sama sekali Pak Ustadz. Udah burak, duitnya bokeh. Udah gak ada kebaikan. Masya Allah. Kan Allah ingetin. Wa fa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita anggap kita benci padahal itu banyak kebaikan. Dan apa yang kita anggap baik justru itu jelek buat kita. Kan begitu. Makanya kita tetap husnuzon nama Allah. Ustadz bener udah gak ada kebaikannya suami saya. Masa orang gak ada kebaikannya? Mungkin kalaupun gak ada kebaikannya bukan suami ibu, Fir'aun tuh. Bener gak? Fir'aun, emang suami ibu Fir'aun? Kan bukan. Makanya gak ada orang yang namanya Fir'aun. Namanya siapa? Fir'aun saya, gak ada ya. Tapi kalau memang benar udah Pak Ustadz emang udah gak ada kebaikannya. Suami saya jelek semuanya. Boleh jadi kejelekan keburukan suami ibu itu justru menjadi wasilah datangnya kemuliaan, kebaikan, rahmat dan derajat untuk ibu sendiri. Sebagaimana Sayyidah Asiyah istri Fir'aun. Jadi dengan istri Fir'aun, suami Fir'aun seperti itu justru dimuliakan, bahkan dihadirkan surga sebelum beliau meninggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai, sayang sekali waktunya sudah habis Kiai. Tapi nanti di segmen yang kelima ada sebuah tayangan menarik yaitu tentang Wisma Lansia Raden Rahmat. Kita akan ambil ibroh atau pelajaran penting darinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunan itu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindukanmu, ya Rabbi. Tunjukkan ku jalan yang lurus.
pasrahkan hidupku. Raga mereka tak lagi muda, namun semangat mereka tetap menggelora. Inilah yang tergambar dari para lansia dalam mengisi sisa waktu mereka yang berharga dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Terletak di wilayah pegunungan dengan jalan berkelok, berikut bibir jurang nan rawan. Namun keindahan alamnya sungguh memesona. Suasana teduh pun terasa saat memasuki pondok pesantren yang berada di lereng Gunung Gajah Mungkur, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di depan kamar para santri yang berupa pondok-pondok. Tampak seorang pria lanjut usia terbata-bata dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Inilah pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Satu pondok pesantren yang santrinya adalah para lansia. Oleh sebab itu, maka pola pendidikan yang diterapkan itu adalah bersifat reflektif, konsultatif, secara terbuka untuk memberikan arahan, bimbingan menuju akhiran yang baik dalam hidup, yang disebut dengan husnul khatimah. Berawal dari niat Winarno, sang pemilik seorang mu'alaf yang melepas kehidupan mewahnya di Jakarta pada 2018 demi menemani sang ibu di kampung. Ketika saya mau pulang ini, niat saya adalah satu, sebagaimana yang saya diajarkan sejak lama. Sebaik-baik kita adalah orang yang kemudian ingat kepada orang tuanya. Sehingga ajaran yang lama itu kemudian saya terapkan kembali begitu saya pulang. Alhamdulillahnya ibu saya ini masuk Islam paling terakhir. Nah, kebetulan saya punya keinginan untuk bagaimana ibu saya yang belum bisa mengaji ini kemudian bisa mengaji. Meski tidak mudah jalan yang dipilih Winarno, namun Allah pun memberi jawaban dengan melancarkan berdirinya pesantren Kasepuhan Raden Rahmat. Aktivitas di pesantren Kasepuhan Raden Rahmat tidak hanya beribadah. Tergurat ekspresi riang puluhan lansia untuk pembinaan spiritual, pemeriksaan kesehatan, hingga penyaluran bantuan biaya hidup. Pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat memiliki misi, kedepannya akan menjadi pusat pembinaan lansia, karena tiada kata terlambat untuk belajar agama Islam dan mengejar hidayah Allah Azza wa Jalla. Terbukti banyak lansia yang ingin mendalami agama karena selama hidupnya terkesan abai dan sibuk mengejar dunia. Masya Allah, sebuah tayangan yang sangat menarik sekali, pondok pesantren khusus untuk lansia. Dan kita yakini bahwa apa yang dihadirkan Allah di hadapan kita pasti memiliki hikmah. Lantas Ibro, apa yang bisa kita petik dari tayangan yang baru saja kita saksikan, Kiai? Ya baik, memang Rasulullah jauh-jauh hari berpesan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kuburan, dari ayunan sampai kuburan. Artinya dalam menuntut ilmu enggak ada kata selesai, enggak ada kata tamat. Apalagi sesuai dengan tema kita, rumahku adalah surgaku. Salah satu fungsi rumah hendaknya kita jadikan al-madrasah. Sebagai tempat untuk tadabur ilmu, sebagai tempat untuk penyelenggaraan pendidikan, saling mengingatkan, saling menasehati di situ di dalamnya. Sebab kalau yang namanya orang cinta pasti menasehati. Man ahabbak nasohak, siapa yang mencintaimu pasti akan menasehatimu. Yang namanya cinta pasti ada nasihat. Kalau ngomong cinta tidak ada kata nasihat, itu cinta palsu alias PHP. Maka iya betul Bapak Ibu seperti itu. Dan yang kemudian sekali lagi kita bangun rumah itu, siapapun suaminya, siapapun istrinya hendak saling menasihati, saling memberikan perhatian. Jadikan rumah itu sebagai
majlis ilmu, dipimpin seorang ayah, muridnya, ibu bapak, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nah Bu, sekarang kita belajar tentang rukun-rukun sholat, tentang hal-hal yang batal puasa, yang sederhana, tapi itu menjadi berkah, menjadi cahaya rumah itu. Ustazah Muawana, silakan. Boleh sedikit menambahkan, ini pondok pesantrennya mengamalkan satu hadis yang Nabi katakan, kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau seorang guru. Jadikan yang kedua, jadilah engkau seorang murid. Yang ketiga, jadilah engkau seorang yang pendengar. Yang keempat, jadilah engkau seorang yang cinta. Ini cintanya tidak habis walaupun lansia. Kadang kan kalau udah lansia itu masa untuk belajar itu akan kurang. Kayaknya udah ada yang belajar yang anak-anak muda aja kan gitu. Tapi ini mengamalkan satu hadis, muhibban, cinta. Cinta akan ilmu, cinta akan pondok pesantren. Nah ini, 4 ini. Kalau nggak jadi guru, jadi muridnya. Kalau nggak jadi muridnya, yang dengerinnya aja. Kalau nggak dengerin, cinta. Cinta ilmunya, cinta pondoknya, cinta akan sebuah majelisnya. Nah, Rasul katakan jangan sampai jadi yang kelima. Karena kalau jadi yang kelima nggak jadi apa-apa, kamu akan binasa. Mudah-mudahan di pondok pesantren tersebut seluruhnya akan dapat ilmu yang bisa manfaat dunia akhirat. Ya, baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Syahdan, Kiai Jujun, dan Ustazah Muawanah yang telah memberikan nasihat sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali, yang insya Allah ini akan menjadi nasihat sekaligus kritik bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memanajemen rumah tangga kita, dan kita selalu bertanya kenapa kita selalu sulit menghadapi begitu banyak masalah. Ternyata jawabnya adalah mengundang rahmat Allah. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama Kiai Jujun, kita aminkan. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang diselamatkan dari segala bentuk fitnah yang justru akan memecah rumah tangga kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan tadi tausiah yang sangat menarik sekali Mas Agung dari para guru-guru kita tentang bagaimana kita menciptakan surga di dalam rumah dengan menjalankan peran masing-masing sebagai istri, sebagai suami, juga sebagai orang tua Mas Agung. Insya Allah itu akan menjadi nasihat bagi kita untuk tidak lelah memperbaiki kualitas manajemen rumah tangga kita. Begitu saya. Baik, kita akan berpamitan. Ya, saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Isuhak serta pendukung acara ini Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan ini dengan memohon keridhaan Allah melalui doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sejarah panjang terbentang dari kaki bualan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sejarah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sejarah yang panjang ini, diselingi sekedar